Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrianti, NIM 0704202079. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang diksi. Yang kedua, menurut Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang diinginkan. Ketiga, menurut Susilo Mansuruddin, diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Selanjutnya, fungsi diksi. Yang pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami apa yang ingin disampaikan penulis atau pembaca. Kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengantisipasikan terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampaian kalimat dengan penerimanya. Yang keempat, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang akan disampaikan. Yang kelima, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat pada pemilihan kata guna mengungkapkan gagasan ataupun hal yang diamatkan. Yang kedua, bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. Yang ketiga, memakai pembendaharaan kata yang dia punya oleh masyarakat bahasanya serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan diksi. Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Yang ketiga, sederhana struktur kalimat. Yang keempat, hindari pemborosan kata. Selanjutnya, jenis-jenis diksi dan contohnya. Yang pertama, sinonim adalah padanan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contohnya, pintar, pandai. Yang kedua, antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Contohnya, besar dan kecil. Yang ketiga, polisemi adalah frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala yang dapat bermakna berguna bagi tubuh yang terletak di atas leher, atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah atas ataupun depan. Yang keempat, homofon adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya, bank dan bank. Yang kelima, homograf adalah kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya, kata apel. Jika dibaca apel, ia berarti buah. Yang keenam, homonim adalah kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama tetapi berbeda makna. Contohnya, bulan yang bisa berarti bulan, satelit alami bumi, atau bulan dalam kalender. Yang ketujuh, hiponim adalah
kata yang bermakna tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya, kata salmon yang telah termasuk ke dalam makna kata ikan. Yang ke-8, hipernim adalah kata yang telah mencakup makna kata lain. Contohnya, kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan beberapa kata lainnya. Selanjutnya, diksi memiliki beberapa unsur atau elemen utama. Yang pertama, 1. Fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya, namun sebenarnya berbeda, dan menyebabkan perbedaan arti. Dalam ilmu bahasa, penulisan fonem ditandai dengan garis miring. Yang kedua, vokal atau konsonan. Sebuah kata bisa tersusun atas vokal saja, konsonan saja, atau gabungan vokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi a, i, u, e, o, sedangkan konsonan merupakan huruf-huruf selain kelima huruf tersebut seperti b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Yang ketiga, silabel atau suku kata. Suku kata sering disebut dengan istilah silabel yang berasal dari bahasa Yunani dan merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari fonem, vokal, dan konsonan. Sebagai contoh, kata kandang terdiri dari dua suku kata, yaitu kan dan dang. Suku kata juga mempengaruhi ritme suatu kata. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau kata sambung yang mana kata tersebut digunakan untuk menghubungkan ungkapan, kata, maupun kalimat. Konjungsi berdiri sendiri dan tidak berfungsi untuk menghubungkan objek atau menerangkan kata tertentu. Contoh kata konjungsi dan, atau, ketika, tetapi, pun, karena, namun, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata benda. Kata benda atau nonim merupakan tingkatan atau kelas kata yang menyatakan nama tempat, benda, maupun nama seseorang. Kata benda terdiri dari dua jenis, yaitu kata benda terdiri atas dua jenis, yaitu kata benda konkret yang bisa dilihat panca indera seperti pensil, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kata benda yang kedua adalah kata benda abstrak yang hanya dapat dikenal dengan pikiran dan rasa. Sebagai contoh kata cinta, benci, rindu, bingung, pusing, dan sebagainya. Yang keenam, kata kerja. Kata kerja disebut juga sebagai verba dan biasanya digunakan sebagai predikat dalam suatu susunan kalimat. Definisi kata kerja merupakan tingkatan kata yang menyatakan tindakan, pengalaman, keberadaan, dan pengertian dinamis lainnya. Contoh kata kerja: lari, memukul, memotong, makan, minum, dan lainnya. 7. Infleksi. Infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas kata atau identitas leksikal kata tersebut. Infleksi hanya membuat perubahan bentuk katanya saja, namun jenis kata dan makna terkandung tidak berubah. Contohnya, ku cuci, kau cuci, mencuci, dicuci. 8. Uterans. Uterans merupakan sub-elemen yang mempengaruhi diksi dengan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan
kemampuan bahasa. Contoh, jika rajin belajar, kamu pintar. Demikianlah dari beberapa hal yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.